Baik, sebelumnya perkenalkan saya Hana Indra dengan NIM 231. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pusat pengatur pernapasan. Next. Nah, jadi faktor-faktor yang mempengaruhi afinitas. Nah, afinitas itu apa sih? Jadi afinitas itu daya ikat hemoglobin dengan oksigen. Nah, ini tuh ada beberapa faktor. Nah, saya akan menjelaskan tentang efek Bohr. Jadi efek Bohr itu hubungan antara afinitas ini atau daya ikat hemoglobin dengan oksigen itu berbanding terbalik dengan CO2 dan pH. Nah, di sini kita bahas pH dulu kan. Nah, jadi ketika pH itu naik, ketika pH itu turun berarti kan asam, karena kan misal kita 7,2. Nah, 7,2 ini nanti bakalan menurunkan afinitas. Berarti kalau menurunkan afinitas berarti kan daya ikatnya menurun, berarti oksigen itu disalurkan ke jaringan tubuh gitu. Terus lanjut. Nah, ini temperatur. Selain itu juga dipengaruhi oleh suhu. Jadi ketika semakin panas berarti afinitas atau daya ikat dari hemoglobin ini juga akan menurun, sehingga dia bakalan lebih mudah untuk menyalurkan oksigen ke jaringan. Ini grafiknya bisa kita lihat, semakin panas atau semakin tinggi suhunya itu tingkat kadar oksigennya atau parsial oksigennya itu semakin tinggi gitu. Next. Selanjutnya adalah karbon dioksida. Nah, kita bisa ambil contoh ketika kita olahraga. Ya, ketika kita olahraga itu kan kita otot-otot kita itu bermetabolisme aktif. Nah, jadinya kita banyak melakukan inspirasi. Nah, kalau kita melakukan banyak inspirasi, nanti kan tubuh bakalan merespon dengan menukarnya menjadi CO2 kan untuk dikeluarkan. Nah, CO2-nya ini bakalan mempengaruhi dari afinitas ini. Semakin banyak CO2-nya itu juga akan menurunkan tingkat afinitasnya gitu. Jadi misalnya kita 20 cuma dapat segitu. Cuma kalau misal semakin CO2-nya banyak di 80 itu juga semakin rendah afinitasnya. Next. Selanjutnya faktor dari difosfogliserat. Nah, jadi difosfogliserat ini adalah mekanisme dari eritrosit ketika menanggapi adanya hipoksia atau penurunan oksigen. Misalnya ketika kita di gunung itu kan tekanan parsial oksigen di udara itu kan rendah, sehingga tekanan di paru-paru kita juga rendah. Sedangkan alveolus itu mau pertukaran udara ketika tekanannya itu dari tinggi ke rendah gitu kan. Nah, makanya eritrosit ini bakalan mengubah dirinya menjadi 2,3 difosfogliserat. Nah, ini juga akan kan tadi hipoksia dia. Nah, dia jaringannya kan padahal butuh oksigen yang banyak, makanya dia mengeluarkan ini sehingga afinitasnya ini menurun, lalu daya ikatnya turun, lalu bisa disalurkan ke jaringan tubuh yang membutuhkan oksigen. Next. Perkenalkan, saya Baik, saya akan menjelaskan tentang transfer CO2 pada dalam darah. Jadi pada jaringan atau darah itu ada, itu ada CO2 dan H2O. Nanti dia berubah ke H2CO3. Jadi CO2 yang masuk ke dalam eritrosit itu dia akan diubah menjadi asam karbonat, yaitu H2CO3 oleh enzim. Nah, enzimnya itu apa? Enzimnya itu yang CA itu. Lalu asam karbonat itu akan pecah menjadi H+ yang diikat dengan Hb lalu agar pH-nya itu menjadi stabil. Lalu HCO3-nya itu dia akan keluar ke plasma. Sehingga HCO3 yang keluar itu nanti akan ditukar dengan Cl- yang disebut dengan chloride shift yang itu. Nah, lalu setelah itu selesai nanti kan CO2-nya bakal masuk ke dalam paru ya hasilnya. Nanti
masuk ke dalam paru itu HCO3-nya itu langsung masuk ke eritrosit, lalu di H2CO3 akan menjadi H2CO3, lalu H2CO3 akan dipecah menjadi dua, yaitu CO2 dan H2O, lalu CO2 keluar ke alveolus atau dihembuskan. Lalu saya akan menjelaskan tentang transport O2 di dalam darah. Jadi pada di paru nanti O2 itu akan langsung masuk ke darah atau ke eritrosit, yaitu dengan reaksi O2 plus Hb plus HBO akan menjadi HBO2. Lalu artinya itu O2-nya itu akan nempel ke Hb dan menjadi oksihemoglobin. Lalu pada jaringan itu akan O2-nya akan dilepas dari Hb, lalu akan masuk ke sel dan dipakai untuk metabolisme. Jadi di sini saya bakal menjelaskan tentang pusat pengaturan nafas yang nanti intinya tuh bakal diintegrasi di medula oblongata. Mungkin kita bisa minta tolong di zoom yang bagian atas dulu aja yang warna kuning kan. Nah, jadi yang warna kuning ini betul-betul kayak ada emosi itu ada yang kontrol dari yang volunteer kayak misalnya kita berjalan atau aktivitas tubuh. Lalu juga ada CO2, O2 dan pH itu adalah stimulus-stimulus atau rangsangan yang nanti bakal mempengaruhi seberapa keras kerja kita buat nanti pernapasannya itu. Buat yang pertama ini dari emosi sama aktivitas fisik misalnya, dia nanti bakal langsung diintegrasiin awalnya di pusat otak bagian atas sama langsung nanti diteruskan ke sistem limbik. Lalu buat CO2 itu nanti di kemoreseptor dulu ataupun kemoreseptor itu kan reseptor untuk yang dia mendeteksi tekanan udaranya itu butuh O2 atau CO2 gitu. Kalau yang O2 sama pH itu nanti bakal juga di kemoreseptor dari karotis sama aorta. Lalu buat yang O2 sama pH nanti juga bakal diterusin sama neuron afferent terlebih dahulu buat nanti setelah itu semuanya bakal lanjut ke medula oblongata. Nah, medula oblongata ini jadi pusat integrasinya buat pengaturan pernapasan buat tubuh manusia. Lalu sebenarnya ini ada yang namanya pons itu fungsinya cuma buat laju tempat atau lambatnya buat nanti mengatur pernapasan. Nah, kalau yang dorsal respirator group sama ventral itu bagian dari medula oblongatanya. Kalau yang dorsal itu untuk inspirasi, sedangkan kalau yang ventral itu buat yang ekspirasi gitu. Nah, untuk nanti setelah diintegrasikan saat misalnya kita butuh O2 berarti kan inspirasi kan, kita bakal pakai yang DRG atau yang dorsal respiratory group. Nanti bakal diteruskan sama neuron yang efferent berarti buat nanti memicu neuron yang somatik atau nanti yang volunteer. Nah, berupa apa aja nanti efektornya atau respon tubuh kita saat kita perlu O2. Yang pertama ini langsung ketiganya aja sih sebenarnya. Ini ada kontraksi dari muskulus scalenis, sternocleidomastoideus, eksternal intercostal sama diafragma nanti bakal berkontraksi. Biar apa kan seperti yang udah dijelasin tadi ya pas SGD kan kayak dia mengembang lah paru-parunya lebih besar gitu. Selanjutnya kalau yang ventral respiratory group itu kan buat tadi yang ekspirasi, berarti nanti bakal efektornya ataupun respon tubuh itu nanti bakal direlaksasikan antara yang musculus intercostalis sama yang abdominis gitu. Next. Nah, ini mungkin gambaran tambahan aja buat bisa memperkirakan gambaran medula oblongata sama pons itu gimana. Nah, ini ponsnya yang buat tadi mengatur laju lambatnya pernapasannya. Terus kalau yang ventral respiratory group itu kan buat tadi yang ekspirasi, sedangkan yang kalau yang DRG atau dorsal respiratory group itu kan buat yang pusat pengaturan yang inspirasi. Next. Nah, next, jadi itu tubuh kita tuh akan mengalami kompensasi ketika CO2-nya dalam darah itu meningkat dan O2 dalam darah itu meningkat. Yang pertama saya akan menjelaskan ketika CO2 dalam darah itu meningkat. Jadi kita semua perlu tahu CO2 itu dia ketika nanti bereaksi dalam cerebrospinal fluid atau cairan cerebrospinal, dia itu nanti akan menghasilkan H+ dari reaksi CO2. Nah, mohon maaf tadi mati, jadi saya akan lanjutkan. Jadi CO2 tadi yang sudah bereaksi sehingga menghasilkan H+, atau inilah yang kemudian akan dideteksi oleh sentral kemoreseptor dalam medula spinalis. Nah, sentral kemoreseptor akan mendeteksi H+ sehingga akan memberikan instruksi kepada respiratory control center, ya, pusat kontrol dari sistem respirasi, sehingga dia akan menaikkan ventilasi sehingga akan hiperventilasi atau seperti itu. Kemudian lanjut, transport O2 saat kadar O2-nya berkurang. Nah,
O2 ini ketika dia itu berkurang di dalam lumus sel dalam bodi karotid ini mengakibatkan channel reseptor dari K+ ini menutup sehingga sel itu akan mengalami depolarisasi. Ketika sel depolarisasi itu akan membuka dari Ca2+ kanal optionnya. Nah, Ca2+ yang masuk inilah ya, itu kemudian akan menjadi pesan dari sel ini untuk meningkatkan ventilasi ya ke dalam medula centernya. Jadi tadi Ca2+-nya itu akan exositosis, kemudian diterima oleh dopamin reseptor, kemudian akan mengalami action potensial, kemudian akan ditingkatkan dari ventilasinya. Ya. Oke, terima kasih.